cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas.
Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti udah pada siap kan buat ikut sekolah minggu hari ini? Hari ini kita akan memuji Tuhan dan menyembah Dia bersama-sama. Jadi, ayo kita siapkan hati kita, pikiran kita ambil posisi yang terbaik untuk memuji namanya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami. Tuhan yang berkati dan pimpin kami biar kami bisa menyembah Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mulai. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari seorang tokoh bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau pimpin kami Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Engkau bangkitkan iman kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita tonton videonya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Hai pahlawan yang gagah berani. Wah, hebat ya. Gideon disapa malaikat dengan panggilan pahlawan yang gagah berani. Walaupun saat itu Gideon belum menjadi seorang pahlawan. Nah, kita mau belajar ya dari ketaatan Gideon akan perintah Tuhan yang akhirnya membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Dan sejak itu Gideon memerintah Israel selama 40 tahun. Wah, hebat ya. Kalian mau juga kan menjadi seperti Gideon? Tapi gimana? Kami masih kecil. Jangan takut. Kalian bisa menjadi pahlawan di rumah, misalnya dengan mentaati perintah orang tua, perintah mama papa. Lalu di sekolah mentaati perintah guru. Di sekolah minggu juga mentaati perintah guru sekolah minggu. Nah, percaya saja ketika kalian taat, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kalian. Ada ayat Alkitab yang kita ingin hafalkan ya. Yuk kita buka Alkitabnya di Yefanya 3 ayat 17a. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Diulangi lagi ya. Yefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kalau kalian merasa sedih, merasa takut, ingat-ingat ayat itu ya. Karena Tuhan selalu ada beserta kalian dimanapun kalian berada dan kapanpun. Tuhan tidak lalai bahkan sedetik pun. Nah, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan, tolong ingatkan kami ketika kami merasa ragu dan bimbang bahwa kami tidak bisa apa-apa. Kami mau percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan kami sesuai dengan talenta dan panggilan-Mu yang kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gimana ceritanya adik-adik? Tuhan hebat ya. Dari cerita tadi, kita mau belajar dari Gideon untuk selalu taat dan percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk mengirimkan persembahan ke nomor ini. Untuk persembahan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan
Tuhan, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dan berkat-Mu selalu atas diri kami. Engkau yang berkati persembahan ini, biar persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak sih, teman kita ada yang berulang tahun loh, tepatnya tanggal 5 Desember. Siapa ya? Nah, yang berulang tahun adalah Andrea. Yeay, selamat ulang tahun, Tuhan berkati ya. Nah, adik-adik, gak kerasa nih, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Untuk menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah hari ini. Engkau yang terus pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Tuhan yang berkati biar kami bisa belajar dari firman-firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya. Dadah.